Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ashabul Kahfi. Pada video kali ini saya akan sedikit bercerita kepada teman-teman, yaitu bagaimana saya memulai usaha perkonteran yang saya sedang jalankan ini. Nah, baik, namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Nah, baik, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana saya memulai usaha perkonteran yang sedang saya jalankan, ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, baik ya teman-teman, adapun sedikit cerita yang saya akan ceritakan kepada teman-teman, yaitu awal mula mengapa saya ingin membuka konter pulsa. Nah, baik, jadi sebelumnya saya mohon maaf ya kalau durasi videonya agak sedikit panjang, karena saya akan memulainya dari betul-betul dari awal, mengapa saya ingin membuka usaha perkonteran sampai kepada usaha saya berjalan. Nah, baik, jadi dari awal mula saya mengapa saya ingin membuka usaha perkonteran pada saat itu 2019 ya teman-teman. 2019 2020 itu masih terjadi yang namanya pandemi atau COVID-19, sehingga di tempat pekerjaan saya sebelumnya itu agak sedikit mengalami kemunduran, kemudian sehingga saya itu jarang masuk karena pandemi. Kebetulan saya juga honor di salah satu sekolah atau SMA negeri. Jadi ketika pandemi itu melanda, saya tidak lagi aktif mengajar di sekolah, melainkan secara online. Nah, disitulah saya berpikir saya tidak harus tinggal terus di rumah, saya juga harus mencari kesibukan lain. Nah, disitu saya mengapa saya berpikir ingin menjual voucher internet, kartu, dan paket data. Nah, karena saya melihat memang di situ ada pasarnya ya teman-teman di sekitar kampung saya, karena tidak bisa dipungkiri orang itu akan merasa stres jika tidak memiliki kuota internet. Jadi saya pikir ketika mungkin saya ingin menjual voucher kuota dan kartu internet, paling tidak adalah pada saat awal-awal buka adalah 1 orang 2 orang yang akan membeli di tempat saya. Nah, jadi baik, sebenarnya niat saya untuk berusaha itu sudah lama ya teman-teman. Namun saya tidak memiliki cukup keberanian untuk memulai usaha tersebut. Saya awalnya memulai di berdagang online, namun itu pun tidak berkembang karena saya tidak memiliki waktu untuk mengurusnya. Nah, baik, kita lanjut. Saya tidak memiliki waktu untuk mengurusnya, sehingga saya urungkan niat saya untuk berusaha di dunia online ya teman-teman. Nah, kemudian karena pandemi ini, jadi hikmah dari pandemi ini juga memiliki manfaat ya. Salah satunya mendorong niat saya untuk membuka usaha. Nah, kemudian jadi alasan saya membuka usaha perkonteran karena saya berpikir pasarnya itu ada, dan kemungkinan besar akan barang saya nantinya ketika saya menjual voucher dan kartu internet itu kemungkinan akan ada yang membeli. Nah, kemudian kita lanjut. Pada saat itu saya sudah berniat ingin membuka usaha perkonteran, dan modal saya ya teman-teman pada saat itu sekitar kurang lebih 5-6 juta. Itu tempatnya belum seperti ini ya teman-teman. Jadi saya dengan modal 6 juta itu saya harus memikirkan tempatnya itu, karena tempatnya itu kebetulan belum rata dengan jalanan. Kemudian etalase belum ada, spanduk belum ada, dan tempat-tempat lain yang mendukung seperti kursi dan lain sebagainya itu belum tersedia. Betul-betul tanah itu
belum layak lah digunakan untuk berusaha karena tidak sejajar dengan aspal atau jalanan. Nah, jadi dengan uang 6 juta itu saya membeli papan, membeli balok, membeli etalase, membeli spanduk. Itu belum barang ya. Nah, jadi 6 juta itu sudah ada perlengkapan tempatnya, perlengkapan konter, dan juga voucher dan kartu paket data. Nah, seperti itu. Baik, jadi awalnya saya meratakan dengan jalanan tapi tidak menggunakan semen ya teman-teman atau batu, melainkan menggunakan papan karena saya pikir dengan menggunakan papan budget saya atau uang saya itu agak sedikit menghemat meskipun tidak bertahan lama. Nah, jadi awalnya saya buat memakan biaya sekitar 2 jutaan ya teman-teman dari balok, papan, paku, dan lain sebagainya. Nah, jadi kurang lebih sekitar 2 jutaan uang saya habis di situ. Nah, jadi modal saya untuk membuka usaha tinggal 4 juta. Nah, kemudian setelah itu semua selesai, barulah saya ke tempat tempat membuat etalase. Nah, etalase konter. Jadi saya sempat mendapat itu ukuran 1,5 meter dengan harga 1.500.000. Jadi 4 juta, 1.500.000, sisa 2.500.000 ya teman-teman. Nah, jadi etalasenya yang ini masih yang ini ya teman-teman. Jadi awalnya itu etalase yang saya beli itu 1,5 meter. Nah, karena mengingat memang panjang lahan atau lokasi usaha saya itu tidak terlalu panjang, masih ada menyisakan 1 meter pada saat itu. Nah, saya pikir dengan etalase yang 1,5 meter itu sudah cukup ya teman-teman. Nah, namun makin kesini saya makin sadar kenapa saya tidak fullkan saja ke sana pada saat membeli etalase waktu itu. Nah, akan tetapi mungkin dana saya pada saat itu memang tidak mencukupi, jadi saya hanya memesan yang 1,5 meter. Nah, jadi singkat cerita etalasenya pun sudah datang, spanduknya juga sudah selesai. Spanduknya itu makan biaya sekitar 200-300 ribu ya teman-teman. Jadi saya buat palang untuk spanduknya, kemudian saya tempelkan spanduknya, kurang lebih sekitar 200-an ribu ya teman-teman. Jadi sisa dana atau modal saya itu tinggal 2 jutaan lebih. Nah, kemudian pada saat itu saya berpikir untuk membeli voucher internet. Nah, karena saya berpikir saya mencari tempat grosir di daerah saya dengan cara membuka maps ya teman-teman. Saya ketikan sembarang, saya cari dulu di YouTube, namun di YouTube juga kurang ada informasi mengenai grosir, toko grosir, voucher, dan kartu internet di daerah saya. Sehingga saya membuka Google Maps untuk mencari toko-toko grosir paket data. Nah, di situ ada beberapa yang saya temukan. Nah, jadi saya searching beberapa hari sebelumnya, kemudian saya berniat untuk mencari. Namun saya terlebih dahulu karena kebetulan di lokasi saya ini pada saat itu jaringan yang paling bagus adalah jaringan Indosat ya teman-teman. Jadi jaringan Indosat pada saat itu adalah jaringan yang paling bagus. Nah, kemudian saya berpikir untuk pergi ke kantornya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui di masa-masa pandemi pada saat tahun 2020 itu banyak toko yang tutup. Nah, mungkin karena aturan dari pemerintah untuk menutup tokonya. Nah, baik, jadi pada saat itu saya melihat kantor dari Indosat itu berada jauh ya dari rumah saya. Namun saya tetap ke sana karena saya tidak tahu ternyata cabangnya itu ada di sekitar daerah saya. Nah, pada saat saya ke sana kemudian bertanya, meminta voucher, meminta paket internet Indosat. Nah, kemudian dia salesnya ataukah tempat yang bekerja, orang yang bekerja di sana itu mengatakan, menanyakan kepada saya lokasi konter saya. Kemudian saya katakan lokasi konter saya itu di sini. Nah, ternyata dia bilang, orang Indosatnya bilang,
Kalau untuk bagian daerah Bapak itu ada kantor Indosat di sana, cabangnya itu di sana, yang mencakup daerah Bapak, yang akan melayani Bapak ketika ingin bertransaksi voucher dan kartu Indosat. Nah, kemudian saya kembali lagi kan, namun pada saat itu saya sudah mengantongi alamat dari toko grosir paket internet. Nah, jadi saya sekalian langsung singgah di daerah Makassar ya teman-teman. Jadi saya langsung singgah untuk membeli paket internet di sana. Awalnya saya bingung karena ada banyak sekali paket yang harus saya beli. Ada banyak sekali paket yang tersedia, sementara dana saya itu kurang lebih hanya 2 juta ya teman-teman. Saya masih minim pengetahuan tentang paket internet pada saat itu. Jadi saya hanya mengetahui sedikit dari paket Indosat. Selain itu saya tidak tahu paket Excel, paket Axis, Tri, Smartfren lebih-lebih. Nah, jadi pada saat itu saya hanya mengira-ngira paket yang akan saya beli. Saya minta listnya ya, atau katalog harganya, katalog barangnya kepada toko grosir tersebut. Kemudian saya melihat-lihat paket mana saja yang mungkin atau kemungkinan akan ada orang yang membeli di toko saya atau di counter saya. Nah, jadi poinnya jadi yang saya ingat pada saat itu, yang jelas Indosat ada, sedikit, karena saya tidak terlalu banyak mengambil Indosat pada saat itu karena saya akan ke kantornya Indosat di dekat daerah saya. Nah, jadi yang saya ambil pada saat itu, kalau saya tidak salah ingat, ada Axis, ada Smartfren, ada Tri, ada Indosat juga sedikit, kemudian ada XL dan lain sebagainya. Nah, saya usahakan ambil semuanya, meskipun paketnya itu hanya sedikit, maksudnya setiap paketnya itu yang penting ada Excel, Axis, Smartfren, Tri dan lain sebagainya. Nah, jadi kesalahan saya pada saat itu, saya terlalu banyak mengambil kartu Smartfren yang jelas-jelas kuotanya itu ataukah providernya itu di daerah saya itu jaringannya kurang bagus ya teman-teman. Jadi mengapa saya memilih untuk mengambil banyak kartu Smartfren? Karena pada saat itu kartu Smartfren kartunya itu agak besar kan ya teman-teman. Jadi saya berpikir ini akan bisa hanya sedikit yang kita beli, namun akan menutupi tempat etalase kita sehingga kelihatan banyak. Jadi saya berpikir seperti itu awalnya. Nah, jadi sehingga saya membeli paket dari Smartfren itu, kartu internet dari Smartfren itu agak banyak. Nah, namun kartu yang saya beli pada akhirnya Smartfren itu banyak sekali yang bahkan bertinggal berbulan-bulan tidak laku karena memang jaringannya kurang bagus, bahkan ada beberapa yang expire. Nah, jadi seperti itu. Baik, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini dulu ya teman-teman. Pada saat membeli paket data, di awal mula kita ingin berbelanja paket internet, yaitu perhatikan baik-baik voucher atau jaringan apa yang bagus di counter kita, kemudian beli itu ya, itu dulu, prioritaskan itu ya, atau jaringan yang bagus di daerah kita. Nah, kalau yang jelek-jelek itu atau kayak jaringannya yang kurang bagus itu boleh kita ambil tapi jangan banyak. Nah, yang penting ada saja stoknya, karena kita juga tidak memungkiri, siapa tahu ada orang yang lewat-lewat, kebetulan di rumah sana, di rumahnya itu bagus kartu yang Smartfren misalnya, orang lewat singgah di counter kita, kemudian ada kita sediakan. Nah, seperti itu. Jadi saran saya, fokuskan dulu kepada jaringan yang bagus di counter kita, di daerah sekitar counter kita, baru kita siapkan sedikit dari paket-paket yang lain, meskipun jaringannya kurang bagus, karena kita berharap ada orang yang lewat yang jaringannya itu di sana atau tempat tinggalnya itu bagus,
jaringan smartphone atau jaringan-jaringan yang kurang bagus di komputer kita. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kesalahan saya yang pertama semoga tidak diulang oleh teman-teman. Nah, baik, lanjut, singkat cerita, total belanjaan saya pada saat itu di toko grosir sekitar 2.200.000 ya teman-teman, 2.100.000 atau 2.200.000-an, nah sekitaran segitu. Sisanya tinggal ratusan ribu, saya kurang ingat, tinggal ratusan ribu itu saya simpan untuk kembalian jikalau ada orang yang ingin yang membutuhkan kembalian pada saat bertransaksi di konter saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya sudah simpan dan isinya itu memang betul-betul hanya sedikit. Nah, hanya sedikit voucher yang berada di etalase saya. Nah, kemudian saking sedikitnya ya teman-teman, setiap saya tutup saya angkut semua masuk itu, karena memang konter saya ini belum tertutup seperti sekarang ya. Jadi sekarang itu sudah tertutup, dulu itu hanya tirai yang menutupi etalase saya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya mengambil voucher dan kartu saya itu masuk ke rumah atau ke rumah orang tua. Nah, jadi seperti itu. Paginya lagi baru saya keluarkan. Nah, jadi saking sedikitnya kartunya itu bisa saya bawa masuk kembali. Nah, namun sekarang saya pikir itu akan membutuhkan waktu banyak ya teman-teman kalau misalnya saya lakukan hal yang seperti itu lagi, karena memang alhamdulillah voucher saya sekarang itu sudah agak banyak dibandingkan di awal-awal saya buka. Nah, jadi seperti itu. Baik, lanjut. Kemudian singkat cerita, saya pada saat setelah membeli voucher internet, saya pergi ke toko kantor Indosat cabangnya ya, yang berada di dekat daerah saya. Nah, kemudian saya dimintai alamatnya di mana, diberikan nomor salesnya, lalu saya kontak salesnya, saya tanyakan kapan bisa datang di kantor saya untuk berbicara tentang voucher, karena ternyata tidak bisa membeli voucher jadi ya pada saat itu. Saya juga kurang tahu, saya pikir langsung membeli voucher yang ada isinya, ternyata Indosat itu kan perlu menginjek voucher kosong. Nah, ataukah ada chip yang diberikan, kartu chip yang diberikan oleh provider Indosat. Nah, jadi pada saat itu saya meminta penjelasan kepada salesnya agar supaya dijelaskan bagaimana sistem atau skema dari penjualan voucher internet kartu dari Indosat. Nah, seperti itu. Jadi baik, setelah saya paham, saya jalankan sedikit-sedikit, meskipun awal-awalnya saya kurang mengerti, tapi berkat dari sales provider ya menjelaskan dengan sabar, akhirnya saya sedikit demi sedikit itu mengerti. Kemudian kartu chip itu ada 2 yang saya siapkan pada saat itu, yaitu tentu saja Indosat ya teman-teman, kartu chip Indosat, kemudian kartu chip Telkomsel. Nah, karena saya berpikir pada saat itu masih banyak orang yang menggunakan kartu Telkomsel, apakah itu ingin mengisi pulsa untuk memperpanjang masa aktif, ataukah membeli paket nelpon, ataukah paket internet. Jadi pada saat itu Telkomsel dan Indosat sangat saya prioritaskan. Nah, baik, kemudian kartu chip dari Indosat saya sudah punya, kemudian saya kembali mengurus kartu chip dari Telkomsel. Nah, jadi pada saat itu saya pergi ke Grapari untuk menanyakan apakah di sini pembuatan kartu chip. Ternyata bukan ya teman-teman. Jadi Grapari itu bukan tempat pembuatan kartu chip. Nah, kemudian saya diarahkan ke kantor Indosatnya, kantor Telkomselnya. Kemudian saya ke sana, kemudian meminta untuk dibuatkan kartu chip, dan biaya pembuatannya itu gratis ya teman-teman. Jadi kita hanya membeli kartunya saja. Nah, selebihnya itu gratis. Kita akan dimintai data diri, lalu dibuatkan, lalu ya selesai, tinggal dijalankan. Nah, jadi seperti itu. Baik.
Jadi semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bisa istilahnya bisa teman-teman pahami, agar supaya bagi teman-teman yang baru ingin memulai usaha perkonteran bisa betul-betul belajar dari pengalaman saya. Nah, kemudian pada saat itu awalnya ya saya juga ingin bercerita bagaimana perasaan saya awal mula saya mengawali pada saat berjualan, mengawali awal-awal konter saya itu buka. Nah, jadi perasaan saya yang pertama itu ya tentu saja deg-degan ya teman-teman, karena jujur saya tidak pernah menjual seperti ini, karena saya mohon maaf, sejujur saya memiliki sifat gengsi di dalam diri saya pada saat itu. Namun saya juga berpikir saya harus melawan karena saya sudah dewasa, saya sudah besar, kemudian saya juga sudah berkeluarga. Jadi rasa gengsi atau rasa malu yang seperti itu harusnya saya buang jauh-jauh. Nah, pada saat itu saya sedang menunggu pembeli dalam satu hari itu. Tidak lama kemudian pada saat jam-jam 10 jam 11 ya teman-teman, kebetulan saya masih ingat pembeli pertama saya itu adalah orang lewat. Nah, jadi pembeli pertama saya itu adalah orang lewat bermobil, dan itu anak muda, ya kisaran umurnya sekitar 20-an tahun. Nah, dan reaksi saya pada saat itu ataukah saya pada saat itu sangat gemetar sekali, karena saya tidak, istilahnya jangan sampai pembeli bertanya begini kemudian saya tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Dan saya masih ingat transaksi pertama saya itu kalau tidak salah adalah pulsa 100 ribu. Nah, jadi pada saat dia meminta pulsa 100, pada saat ya mungkin teman-teman bisa merasakan sendiri jikalau bagaimana rasanya menerima transaksi pertama, itu sangat deg-degan ya teman-teman. Kemudian saya juga orangnya kalau grogi itu keringat saya itu gampang keluar, jadi saya kentara, kalau saya kentara sekali kalau misalnya saya sedang grogi, yaitu keringat saya keluar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu setelah membeli pulsa 100, kemudian dia pergi. Pada saat itu saya sangat, ya bagaimana ya, mungkin namanya juga baru pertama berjualan. Nah, seumur umur saya tidak pernah berjualan, nah baru kali ini. Nah, awal-awal saya setelah transaksi itu saya merasa agak senang, karena istilahnya konter saya itu juga dilihat oleh orang lewat. Nah, kemudian saya juga merasa senang karena bisa menerima uang dari pembeli ya. Nah, itulah mungkin tidak terlalu penting bagi teman-teman, tapi bagi saya itu cukup berharga. Nah, kemudian ya di awal-awal konter buka itu ya biasalah ya kan teman-teman, tidak mungkin langsung ramai seperti sekarang. Jadi kalau sekarang itu saya informasikan kepada teman-teman, total transaksi saya per hari itu sekitar 30 sampai 50 transaksi. Mungkin jauh sekali dibandingkan dengan konter teman-teman yang transaksinya 50 ke atas ya teman-teman. Namun dengan transaksi seperti itu sekarang ini ya, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Nah, kemudian di awal-awal buka, transaksi saya per hari itu ya bisa dibilang sangat sedikit ya teman-teman. Namun saya tetap sabar, intinya sabar menunggu pelanggan atau pembeli untuk membeli barang dagangan kita. Jadi saya kalau tidak salah sempat beberapa minggu pertama itu total transaksi saya per hari itu hanya 1, 2, 3. Nah, jadi kalau sudah ada 10 orang saya sudah katakan banyak ya teman-teman. Nah, dan itu berlangsung sekitar beberapa minggu. Mungkin adalah sekitar 1 atau 2 bulan transaksi saya paling banyak pada saat itu 10. Bahkan saya pernah menjual ya teman-teman dalam satu hari itu hanya 1 pembeli. Nah, namun saya tidak patah semangat karena saya berpikir ya mungkin inilah resikonya sebagai seorang pedagang, kadang laris kadang tidak. Nah, seperti itu. Nah, baik, kemudian lambat laun seiring berjalannya
waktu saya tetap menjual. Nah, kemudian saya konsisten untuk menambah setiap waktu voucher yang saya jual. Jadi tidak hanya itu saja ya teman-teman. Jadi saya terus menambah agar pilihannya semakin banyak, karena saya kembalikan kepada diri saya sendiri. Ketika saya ingin berbelanja, saya ingin melihat pilihan yang banyak meskipun hanya satu yang saya beli. Jadi pikiran itu yang saya tanamkan, sehingga setiap ada untung yang saya dapatkan tidak akan saya gunakan semuanya untuk membeli kebutuhan rumah ya teman-teman, namun saya akan membeli kebutuhan konter juga, apakah ingin menambah ataukah ingin menambah aksesoris, nah dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu, lambat laun transaksi semakin meningkat, 10 per hari, 15 per hari, 20 per hari, nah 30 per hari. Nah, jadi awal mula saya mendapatkan 30 transaksi per hari, itu saya sangat senang sekali. Nah, mendapatkan 30 transaksi. Jadi kalau misalnya saya pernah mendapatkan untung ya teman-teman, yang saya dapatkan itu per hari pernah bersihnya itu hanya ketika berjalan beberapa bulan ya teman-teman, 2 atau 3, 4 bulan itu untung saya itu bersihnya sekitar 20-30 ribu rupiah per hari. Jadi pada saat itu saya berpikir 30 ribu dikali 3 hari, 30 atau 35 ribu dikali 3 hari itu sekitar 90 sampai 100 ribu lebih ya teman-teman. Nah, jadi dalam waktu 3 hari saya baru mendapatkan untung bersih itu sebanyak 100 ribu. Nah, jadi seperti itu. Nah, lambat laun, nah kalau misalnya dibandingkan dengan sekarang itu untung bersih yang saya dapatkan itu dari 30 sampai 50 transaksi sekitar 150-an ribu, 100 sampai 150-an ribu ya teman-teman. Nah, baik, jadi saya sudah bersyukur dengan untung yang saya dapatkan sekarang. Nah, kemudian lanjut ya teman-teman. Jadi itu hanya kartu atau voucher paket data ya teman-teman yang saya jual. Kalau misalnya aksesoris ini aksesoris ini belum, mungkin jalan ke tahun kedua baru saya berpikir untuk menjual aksesoris. Nah, seperti itu. Adapun pada saat saya ingin mengawali membeli aksesoris ini, ya saya pada saat itu berniat untuk mengembangkan konter. Mungkin saya ingin menjual masih bersangkutan dengan konter, nah yaitu aksesoris HP. Nah, saya lihat konter-konter lain itu kelihatan bagus ketika ada pajangan-pajangan seperti ini. Nah, kemudian saya searching juga di YouTube, ternyata cuannya itu dari menjual aksesoris HP itu lumayan bagus dibandingkan dengan voucher internet. Nah, jadi ada perbedaannya teman-teman, ada plus minusnya. Kalau voucher internet itu cuannya tidak terlalu banyak, namun barangnya lancar keluar. Nah, namun kalau berbanding dengan aksesoris ini ya teman-teman, memang barangnya itu jarang keluar, tapi sekali keluar itu cuannya itu terasa. Nah, seperti itu. Nah, jadi jalan tahun kedua saya sudah berpikir untuk menjual atau menyediakan aksesoris HP seperti headset, dudukan HP, ada kabel data, speaker, power bank, kartu memori dan lain sebagainya. Nah, baik, jadi itulah sedikit pengalaman saya ya teman-teman pada saat memulai usaha perkonteran. Nah, jadi saran ataukah masukan saya kepada teman-teman, bagi teman-teman yang baru ingin memulai, kalau bisa jangan kebanyakan berpikir ya teman-teman, mulai dari sekarang. Karena belajar dari pengalaman saya, pada saat itu saya lama sekali berpikir, saya hanya berpikir begini begitu, bagaimana kalau tidak lancar, bagaimana kalau tidak laku, saya akan malu dan lain sebagainya. Jadi rasa yang seperti itu buang jauh-jauh. Intinya ketika kita sudah mulai berpikir akan menjual seperti ini, lakukan ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan ditunda-tunda, cepat lakukan, karena saya rasakan sendiri ternyata dalam berdagang itu memang ada keseruan tersendiri ya teman-teman. Nah, bahkan saya berpikir bahwa kenapa saya tidak
berjualan dari pada saat saya kuliah misalnya. Kenapa saya tidak berjualan? Seandainya saya berjualan, mungkin saya akan dapat uang tambahan untuk membeli sesuatu mungkin dan lain sebagainya, ya kan, seperti itu. Kemudian bagi teman-teman yang baru sudah buka, tetap konsisten dengan konter teman-teman, fokus kepada pengembangan konter teman-teman. Dan saran saya seperti yang ada di video sebelumnya yang saya bahas ya teman-teman, di awal-awal buka jangan sering tutup. Nah seperti itu salah satu tips dari saya. Usahakan apapun kondisinya jangan sering-sering ditutup, karena pada saat itu masa perkenalan konter teman-teman dengan orang-orang di sekitar konter teman-teman dan orang-orang yang lewat di depan konter teman-teman. Jadi kalau teman-teman tutup, kebanyakan ditutup karena alasan tidak laku, tidak laris, atau ada kesibukan-kesibukan lain, nah itu juga bisa berimbas buruk kepada konter teman-teman. Nah baik, kemudian jadi tetap konsisten dengan konter teman-teman, fokus, jangan gampang menyerah, jangan mudah putus asa. Pasti akan ada orang yang membeli. Nah karena sekarang itu voucher internet sudah menjadi kebutuhan pokok ya teman-teman bagi orang-orang kebanyakan. Nah seperti itu. Nah baik, kemudian harapan saya untuk konter saya ini, semoga saya tetap bisa konsisten dengan konter saya. Kemudian saya akan berusaha terus mengembangkan konter saya agar supaya ya paling tidak nyaman lah untuk ditempati pelanggan-pelanggan untuk berbelanja. Kemudian wawasan saya terhadap voucher internet itu masih kurang ya teman-teman, dan saya masih perlu banyak belajar kepada provider atau sales provider tentang bagaimana paket ini pembagiannya, kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dari penjualan yang seperti ini. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman video yang sempat saya bawakan, sedikit cerita tentang awal mula dari konter saya. Dari awal mula modal bersihnya itu untuk membeli voucher itu hanya 2 juta lebih, sampai sekarang itu kalau tidak salah mungkin adalah sekitar konter saya ya isinya ya sekarang mungkin adalah sekitar 10 sampai 15 jutaan ya teman-teman. Memang belum terlalu banyak. Kalau aksesorisnya lagi beda lagi ya teman-teman, saya kurang tahu, tapi dari aksesorisnya ini adalah sekitar 5 jutaan. Nah jadi seperti itu barang yang tersedia di konter saya. Jadi semoga video ini dapat dijadikan pembelajaran bagi teman-teman agar teman-teman tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.